Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ayu Masuka, NPK 141 kelas Manajemen Batik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi 1 dengan materi 6 yang terdiri dari 1. Bab 1 Perencanaan Pemasaran Internasional, Bab 2 Lingkungan Ekonomi, Bab 3 Lingkungan Politik, 4. Regulasi Internasional atau WTO. Bab 5. Strategi Pemasaran Internasional. Bab 1. Perencanaan Pemasaran Internasional. Definisi pemasaran internasional. Kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pelanggan di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Tantangan dalam pemasaran internasional. 1. Kompetisi. Kompetisi bisnis yang berskala internasional. Misal, Anda melakukan eksplanasi pemasaran ke Australia. Sebagai seorang pendatang baru, Anda tentunya akan dihadapkan dengan masalah kompetitor yang lumayan berat. Mengingat di Australia sendiri sudah ada banyak sekali bisnis yang berkembang. 2. Hambatan hukum. Adanya hambatan hukum dari negara Anda ataupun dari negara tujuan. Setiap negara tentunya mempunyai regulasi hukum yang berbeda-beda, termasuk aturan hukum tentang berbisnis. 3. Perbedaan budaya. Setiap negara tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Misal, Indonesia terkenal dengan adat ketimuran, sementara negara Eropa lebih mengusung budaya adat kebaratan. Perbedaan budaya juga dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri saat melakukan pemasaran bisnis internasional. 4. Perilaku konsumen yang bervariasi. Sebelum melakukan pemasaran internasional, Anda harus benar-benar memastikan apakah produk Anda sudah sesuai dengan kebutuhan, minat, serta tren yang berlangsung di kalangan masyarakat tersebut. 5. Faktor ekologis. Faktor ekologis yang mencakup faktor cuaca, lingkungan, demografi, dan seterusnya. Aspek lingkungan juga menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum melakukan pemasaran internasional. Contoh pemasaran internasional: McDonald, Coca-Cola, Domino Pizza, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Red Bull. Permasalahan dalam pemasaran internasional. 1. Hambatan tarif. Hambatan tarif merujuk pada pajak dan bea yang dikenakan pada impor. 2. Kebijakan administrasi. Aturan birokrasi atau prosedur administrasi baik di negara maupun negara tuan rumah mempersulit permasalahan internasional, ekspor dan impor. 3. Keragaman yang cukup banyak. Negara yang berbeda memiliki peradaban dan budaya yang unik. Mereka menimbulkan masalah khusus bagi pemasaran internasional. 4. Ketidakstabilan atau lingkungan politik yang berbeda, demokrasi atau kediktatoran, sistem ekonomi yang berbeda, ekonomi pasar, ekonomi komando, dan ekonomi campur. Dan ketidakstabilan politik adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemasar internasional. 5. Kendala tempat atau beragam geografi. Tantangan di negara Asia dari jarak jauh sendiri praktis sulit. Dalam hal produk yang mudah rusak, ini adalah tantangan nyata mengekspor dan mengimpor barang melalui rute laut dan membuat peraturan untuk penjualan yang efektif melibatkan lebih banyak waktu juga resiko. 6. Variasi dalam nilai tukar. Setiap negara memiliki mata uang yang akan ditukarkan dengan mata uang negara lain. Mata uang diperdagangkan setiap hari dan tarif dapat berubah. 7. Tantangan norma dan etika. Etika mengacu pada prinsip moral, standar, dan norma perilaku yang mengatur perilaku individu dan perusahaan. 8. Terorisme dan rasisme. Terorisme adalah masalah global, masalah dunia. Orang-orang di dunia hidup di bawah ketakutan terus-menerus terhadap teroris yang menarik
internasional tidak berisiko secara ekonomi, tapi ada ancaman terhadap kehidupan. Rasisme juga membatasi kegiatan perdagangan internasional, tujuan pemasaran internasional, memenuhi alasan untuk produksi suatu produk barang dan jasa, menciptakan barang jasa yang paling menentukan persyaratan pasar internasional, informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pasar internasional, struktur dan dinamika permintaan konsumen, selera, preferensi konsumen asing, koordinasi dan perencanaan produksi, penjualan, kinerja keuangan, dengan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional, meningkatkan metode teknik produk komersial, manajemen merchandising di pasar internasional, ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang. Bab 2. Lingkungan ekonomi. Pengertian dan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap cara dan kebijakan organisasi dalam. Lingkungan makro atau jauh terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan teknologi. Lingkungan internal terdiri dari aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran, aspek operasional, aspek informasi, dan aspek manajemen. Lingkungan industri terdiri dari daya tawar pemasok, biaya tawar pembeli, dan hambatan masuk. Analisis lingkungan sumber daya alam terdiri dari kontribusi, ketersediaan, dan tingkat pengelolaan. Sumber daya manusia terdiri dari jumlah terdidik, tak terdidik, pengalaman. Prasarana dasar terdiri dari prasarana transportasi, prasarana komunikasi, dan informasi. Modal terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat tabungan masyarakat, dan ketimpangan pendapatan. Cadangan devisa terdiri dari neraca perdagangan, neraca transaksi jalan, jenis produk ekspor, dan perubahan kurs. Analisis lingkungan teknologi dan politik atau ALP dan hukum atau ALK. 9 perubahan teknologi terdiri dari 1. Analogi ke digital, 2. Semikonduktor ke mikroprosesor, 3. host ke client server, 4. garden path gateway ke information highway, 5. sarana akses lamban ke sarana informasi, 6. multimedia, 7. sistem tertutup dan terbuka, 8. jaringan dungu ke cerdas, 9. dari Kui ke Mui, Mole, Mut, Mort, dan WR. ALP terdiri dari ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hukum internasional, dan peran pemerintah. ALH terdiri dari kelengkapan regulasi, upaya penegakan hukum, dan kepastian hukum. Analisis lingkungan sosial, budaya, dan kebudayaan. Struktur dan dinamika sosial terdiri dari hierarki egaliter, vertikal horizontal, hubungan dan interaksi sosial, otoriter demokratis, tertutup terbuka, proses pengambilan keputusan, otoritatif, partisipatif, satu arah, konsultatif. Orientasi antara pribadi, kolektivisme, individualis, kelompok pribadi, peran gender, agama, bahasa. Motivasi, ekonomi, non-ekonomis, loyalitas, kompetensi, persepsi tentang kemanusiaan, baik, jahat, dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, persepsi tentang waktu, terbatas, tak terbatas, kekinian, masa depan, tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia dan gender, urbanisasi, migrasi, status kesehatan, pola keluarga, tingkat pendidikan. Analisis lingkungan industri dan pendekatan. Analisis industri mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh
strategi dan perilaku bisnis dalam persaingan industri atau pesaing industri. Pendekatan struktural, struktur pasar dan faktor determinannya, masuk pasar struktural. Pendekatan ini dikembangkan lebih populer oleh Michel Porter dengan 5 of competition model atau Porterian model. Pendekatan lainnya terdiri dari model matriks, matriks pertumbuhan pangsa pasar, matriks daya tarik industri, kekuatan perusahaan, dan analisis laporan keuangan. Bagaimana perusahaan melibatkan bisnis internasional? 1. Import. 2. Ekspor. 4. Investasi asing langsung. 4. Persekutuan strategi. Perubahan nilai tukar impor. Melemahnya dolar. Kebanyakan dolar dibutuhkan untuk membeli barang asing. Keuntungan menurun untuk barang dagang yang sama. Menguatnya dolar. Sedikit dolar dibutuhkan untuk membeli barang asing. Keuntungan meningkat. Perubahan nilai tukar. Melemahnya dolar. Mata uang asing membeli banyak barang dalam negeri, meningkatkannya permintaan ekspor. Menguatnya dolar. Mata uang asing membeli sedikit barang dan dalam negeri, menurunnya permintaan ekspor. Perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan yang berada di satu negara yang mempunyai operasi produksi dan penjualan di beberapa negara lain. Jumlah negara tempat MNC beroperasi sekurang-kurangnya 5-6 negara. Sasaran MNC. 1. Memaksimumkan kekayaan para pedagang saham. 2. Memaksimumkan kekayaan perusahaan. Keuntungan MNC yang beroperasi secara global diperoleh dengan 2 cara. 1. Memanfaatkan skala ekonomi. 2. Kehadiran globalnya untuk mengambil keunggulan tertentu, yaitu faktor murah. Perusahaan multinasional atau MNC lanjut. 3 kendala yang dihadapi MNC. Kendala lingkungan atau pasar, kendala regulasi, bahan mentah. 3. Kendala etika, efisiensi, dan motif strategi MNC berinvestasi di luar negeri. 2. Bahan mentah. 3. Efisiensi. 4. 5. Keamanan. Sistem keuangan perusahaan multinasional MNCS. Keseluruhan dari mekanisme transfer internasional yang tersedia bagi MNC untuk membagi keuntungan dan uang di antara afiliasi yang berbeda. Mekanisme dalam MPC melibatkan transfer harga atas barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional, pinjaman antar perusahaan, pembayaran dividen, percepatan dan perlambatan pembayaran antar perusahaan, dan biaya fee dan royalti. Bab 3. Lingkungan politik. Lingkungan politik memuat masalah sipil atau konflik. Terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Sistem politik atau sistem pemerintah di sebuah negara sangat mempengaruhi penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Sistem politik. 1. Demokrasi. Pemerintahan dikendalikan oleh rakyat, baik secara langsung maupun pemilihan. Pemilihan dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan kepemerintahan dengan partisipasi terbuka masyarakat secara keseluruhan. 2. Totalitarisme. Hanya ada satu partai perwakilan atau kediktatoran yang tampil mengendalikan segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jika terdapat oposisi terhadap pemerintahan, pemerintah tidak segan memberikan hukuman yang berat dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Ideologi. 1. Individualisme. Dalam bisnis, hal ini hampir sama dengan kapitalisme dan berhubungan dengan masyarakat pasar bebas yang mendukung keragaman dan persaingan digabung dengan kepemilikan swasta untuk menstimulasi produktivitas. Manajer harus mengetahui betul tentang hal ini dan tidak boleh
boleh bersifat individualistik saat di dalam tim, melainkan harus menumbuhkan motivasi anggota di tim tersebut. 2. Kolektivisme mengutamakan kebutuhan masyarakat luas dibandingkan dengan individu. Contoh, fasisme muncul di Jerman dan Italia sebagai salah satu bentuk kolektif. Manajer internasional harus mempunyai sikap yang tegas dalam mengambil keputusan jika dihadapkan dengan negara penganut ideologi. 3. Sosialisme salah satu bentuk kolektivisme di mana terdapat kepemilikan pemerintah dalam institusi, tetapi laba bukanlah tujuan utama. Lingkungan hukum pemerintah di salah satu negara dengan negara lainnya berbeda, dan organisasi-organisasi diharapkan untuk memenuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum satu negara, semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyesuaikan diri dengan cara 4 fondasi dasar. 1. Hukum Islam. Hukum yang diturunkan dari interpretasi terhadap Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Penerapan hukum ini dilakukan di sebagian besar negara Islam, Timur Tengah, dan Asia. 2. Hukum sosialis. Hukum yang dianut negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Korea Utara. Dalam sistem hukum sosialis, kekayaan dan sumber daya alam suatu negara sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Namun demikian, dalam sistem hukum sosialis masih diakui adanya hak individu yang menyangkut hak hidup dan orang. Hukum umum. Hukum yang berasal dari hukum Inggris dan merupakan dasar dari peraturan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara lain. 3. Hukum sipil. Hukum yang diturunkan dari hukum Romawi dan ditetapkan di negara-negara non-Islam dan non-sosialis. Prinsip dasar hukum internasional. A. Kedaulatan dan kebebasan berdaulat atau prinsip kedaulatan. B. Yurisdiksi internasional atau prinsip kebangsaan, prinsip teritorial, prinsip protektif. C. Doktrin sikap hormat atau doktrin sikap hormat. D. Tindakan doktrin negara. E. Perlakuan dan hak para warga negara asing. F. Forum dengar pendapat dan penyelesaian penyelisihan. Contoh masalah peraturan. 1. Peraturan jasa keuangan. 2. Fair Properties Act. Birokrasi, privatisasi. Bab 4. Regulasi internasional atau WTO. Secara ringkas, WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Cikal bakal WTO adalah GATT yang telah berdiri sejak tahun 1948. Setelah WTO resmi berdiri, GATT tetap eksis sebagai salah satu bagian dari WTO, sejajar dengan GATS dan TRIPS. Tujuan: mendorong arus perdagangan antar negara, memfasilitasi perundingan yang menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen untuk menyelesaikan sengketa. Fungsi: fasilitasi implementasi, administrasi, dan pelaksanaan dari persetujuan WTO, memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan, menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam WTO, mengawasi kebijakan perdagangan, bekerjasama dengan organisasi lain. Perbedaan utama: WTO memiliki anggota, sedangkan GATT terdiri dari pihak. GATT hanya memasukkan perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lain. WTO dan persetujuan di dalamnya bersifat permanen, dan sebagai OI, WTO memiliki aturan yang pasti dan diratifikasi oleh negara anggota. Prinsip-prinsip perilaku yang sama terhadap semua mitra dagang. Negara anggota wajib untuk memberikan perlakuan
diberlakukan sama atas barang-barang impor dan barang lokal. Negara anggota wajib bersifat terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya. Mekanisme pengambilan keputusan dalam WTO adalah konsensus. Apabila konsensus sulit dicapai, pengambilan keputusan akan dilakukan voting dengan sistem satu negara satu suara dan kemenangan mayoritas. Kewenangan dan anggota WTO. Kewenangan tertinggi, konferensi tingkat menteri yang bersidang sedikitnya 1 kali dalam 2 tahun. Kewenangan tingkat kedua, General Council. Kewenangan ketiga, dewan-dewan. Kewenangan keempat, subsidiari badan-badan yang berada di bawah keanggotaan. Anggota GATT otomatis menjadi anggota WTO, dikenal sebagai anggota asli WTO. Suatu negara yang ingin menjadi anggota negara harus melewati 4 tahap. Sebagai besar, negara anggota mempunyai perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai oleh seorang dubes khusus untuk WTO. Sekretariat dan anggaran WTO. Sekretariat WTO terletak di Jenewa dengan memiliki sekitar 550 staf dan dikepalai oleh seorang dirjen. Total anggaran WTO pada tahun 2004 sebesar 161.776.500 Swiss francs yang berasal dari kontribusi negara-negara anggota yang diperhitungkan berdasarkan besarnya nilai perdagangan. Indonesia termasuk salah satu dari 25 negara pembayar kontribusi terbesar 2003, mengingat besarnya peran transfer Indonesia dalam perdagangan dunia. Proses penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil, cepat, efektif, dan saling menguntungkan. Menyelesaikan sengketa menjadi tanggung jawab DSP. DSP dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada tingkat banding. DSP juga memonitor pelaksanaan putusan dan merekomendasi serta memiliki kekuasaan untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak memenuhi waktu penyelesaian sengketa. Konsultasi media 60 hari, pembentukan dan penunjukan panel 45 hari, final panel pada pihak yang sengketa bulan, final panel pada semua anggota WTO 3 minggu, panel pada semua anggota WTO 3 minggu, DSP pengesahan laporan 60 hari, total tanpa banding 1 tahun. Laporan banding 60-90 hari, DSP pengesahan lap banding 30 hari, total dengan banding 1 tahun 3 bulan. Proses panel pada DSP. Konsultasi, pembentukan panel, penilaian panel, tahap peninjauan sementara, laporan panel, laporan DSP pengesahan laporan panel, pelaksanaan putusan, jika tidak dilaksanakan, retaliasi. Bab 5. Strategi pemasaran internasional. Proses perluasan internasionalisasi dan keputusan strategi dibagi menjadi 1. Perluasan atau tidak. Faktor domestik, kejenuhan pasar, pertumbuhan populasi yang lambat, keusangan produk, struktur pajak yang lebih menguntungkan, sirkulasi hidup yang pendek, produk elektronik, produk matang di pasar dalam negeri dan luar negeri. Faktor lingkungan internasional, persepsi pasar atau permintaan baru dan yang belum tersentuh, ekonomi asing yang berkembang, produksi, blok perdagangan yang menguntungkan, pergi atau tidak pergi. Berlawanan dengan faktor domestik, jangan pergi, tidak ada sumber daya untuk berinvestasi, struktur tarif tinggi, kader manajer yang menghindari risiko yang takut tidak diketahui, situasi politik antar negara miskin dan Amerika Serikat. 2. Evaluasi pasar internasional.
Pasar yang sedang berkembang menimbulkan masalah infrastruktur pemasaran yang tidak memadai, tingkat pendapatan, distribusi, info. Dua pendekatan, pendekatan Fisher membandingkan data impor antar negara, metode trade-off menyumbang potensi pemerintah penghalang untuk masuk dalam orientasi strategi perusahaan. 3. Mode masuk. Karakteristik pasar, penjualan potensi, kepentingan strategi, perbedaan budaya, batasan negara, kemampuan perusahaan, karakteristik usaha, pengetahuan pasar. 4. Strategi keseluruhan. Strategi air terjun perusahaan menuangkan semua sumber dayanya yang tersedia ke beberapa pasar tertentu. Strategi penyiraman perusahaan menyebarkan sumber dayanya untuk mendapatkan pijakan kecil, bahkan sebanyaknya mungkin pasar. Pengurutan mampu mengintegrasi dan mengoptimalkan operasi internasional antar negara dalam satu blok perdagangan. 5. Bauran konsumsi kopi per kapita. Bagaimana kopi digunakan? Kacang tanah bertenaga. Kopi mana yang lebih disukai? Kopi panggang gelap, kopi pirang. Dan Anda menerimanya? Makan siang, sarapan? Apakah orang minumnya dengan susu, krim atau tanpa? Penggabungan pasar menimbulkan masalah khusus. Minuman tradisional, potensi pembalasan oleh kaum muda, warna, aroma, rasa. Nestle sudah memiliki 200 jenis kopi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum.